Halo semua, thank you so much for having me in this video. Hopefully that you are doing great. Semoga semua sehat selalu dimanapun kalian berada. We are going to continue our discussion. We learn again about describing people, melanjutkan pembahasan kemarin yang ada di tiga di kelas offline ya sebelumnya ya. In today's meeting, we're going to learn directly menjelaskan ya, secara langsung menjelaskan gimana nih kalau orang lain punya penampilan tertentu, gimana cara kita memberikan deskripsi tentang orang tersebut. Oke, we start with this. Kita kemarin sempat menyinggung ini ya, setelah kemarin kita belajar parts of the body atau body parts, kita lanjut sedikit ke bagian ini, but kita belum membahas ini secara mendalam, belum membahas terlalu intens ya. Jadi kita coba membahas ini detailnya pada meeting online hari ini. Oke, siap semua? Kita coba mulai ya. If you see in your book, sambil kalian boleh menyimak di buku, we have two ways in describing people atau in describing our body parts ya. Cara mendeskripsikan orang lain atau diri kita bisa menggunakan dua cara seperti ini. Pertama, kalau misalkan kita mau menerangkan tentang face, kita bisa menyebutkan my face is round. Atau kita juga bisa punya opsi yang kedua, yaitu I have round face. Oke, beda ya. Kalau yang my face is round, my face is, polanya itu. Tapi kalau yang kedua, I have, saya punya muka bulat. Kalau yang pertama, muka saya bulat. Kalau yang kedua caranya, saya punya muka bulat. Kayak gitu ya. Jadi dua cara yang berbeda walaupun sebenarnya maksudnya adalah sama, to show the reader, to show other people that our face is round. I have round face, seperti itu. Kita coba lihat nih lanjutannya. Kita mulai dari body dulu. Kita mulai dari body ya, body perawakannya. Nah, kita untuk perawakan body kita punya tall body, big, muscular, skinny, slim. Mungkin kalau misalkan ada tall berarti we can say we have short, big, ada small, ada muscular, rotot ya, muscular. Kemudian skinny, kurus, slim, for ladies for example. Misalkan ladies they have slim body, bisa seperti itu. Atau mungkin bisa pakai fat juga bisa, but no offense ya, tanpa harus menyinggung. So we have this, my body is, I have. Oke, kita bisa lihat my body is small. Oke, badan saya kecil. My body is small. Kalian boleh bilang seperti itu. Atau kalian juga bisa menyebutkan seperti ini. My body is muscular atau I have tall body. I have tall and muscular body. Jadi polanya sama. I have tall body, my body is tall. Mau pakai cara yang atas atau yang bawah, bebas, sama saja. Kalau yang atas disebutkan body parts-nya dulu, my body is, titik-titik. Kalau yang bawah, polanya selalu I have, I have, I have, I have. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau kita menerangkan orang lain? Kalau my body kan tubuh saya. I have, saya punya. Gimana kalau orang lain? Kita belajar nanti ya. Kita coba bahas dulu body parts, sampel-sampelnya dulu. Nanti kita belajar ya. Kita pakai yang my, I have dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Hair polanya juga sama sebenarnya. Kalau yang atas tadi my body is. Kalau hair maka akan tetap sama, tapi diganti hair. Jadinya my hair is. Yang tadi pakai I have sama, tetap menjadi I have. Tapi bukan I have whole body, tapi I have titik-titik hair, kayak gitu. Kita lihat nih polanya. My hair is long. My hair is long and wavy. Wavy?
Kemudian kita juga punya pola yang lain. I have long hair. I have long wavy hair. I have long wavy black hair. Seperti itu. Nah, kita sudah punya beberapa adjektif yang bisa kita masukkan. Nah, urutannya dari atas dulu. It's about the the shapes first ya. Panjang, pendek, lurus, bergelombang, keriting, baru terakhir ditaruh warnanya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi kalau mau bilang rambut saya pendek, my hair is short. Kalau mau bilang rambut saya pendek dan berwarna hitam, tinggal disebutkan my hair is short and black. That's very simple. Sesimpel itu. My hair is short and black. Rambut saya pendek, lurus, berwarna hitam. My hair is short, straight, and black. Kayak gitu, urutannya tetap sama. Nah, kalau mau pakai pola I have, tinggal hair-nya taruh belakang. Oke? Kalau ini kan hair-nya taruh setelah my. Nah, kalau yang pakai pola ini hair-nya taruh belakang. Jadi, I have short hair. I have short straight hair. I have short black hair. I have short striped black hair. Seperti itu. That's the example how you tell to others about your hair. And then we're going to continue to talk about eyes. We have two eyes. Kalau kita bahas eyes, bisa small eyes, big eyes, atau slanted eyes. And then we can talk about the color. Pupilnya ya, maksudnya warna pupilnya, bukan warnanya keseluruhan, of course. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. My eyes are small. My eyes are big. My eyes are slanted. Kayak gitu contohnya. Tapi kita juga bisa lihat pola lainnya. I have slanted eyes. I have slanted blue eyes. Contohnya seperti itu. That's the example how we tell to others about our eyes. Polanya sama seperti yang lain-lainnya. My eyes are, my hair is, my body is, seperti itu. I have tall body, I have short body, I have muscular body. I have long black hair. I have slanted eyes. Seperti itu. Polanya sama. I have. My eyes are. My hair is. My body is. Seperti itu. Tinggal ditambah dan dilengkapi dengan kata keterangannya. Polanya akan selalu sama seperti ini. And then we talk about nose. When we talk about nose, then we have some adjectives that we can use. Ada prominent, pointed. Jadi prominent, pointed bisa digunakan untuk kalau mancung. Flat, the opposite. Pesek kita bisa pakai flat ya. Small or even big ya, kita bisa menggunakan small, big untuk menerangkan tentang. Misalkan hidung saya pesek, kecil dan pesek, maka kita bisa bilang my nose is flat and small, atau small and flat, bisa seperti itu. Atau kalau mau pakai have, polanya sama. I have small and flat nose, atau I have small flat nose. Oke, polanya akan sama. My nose is flat. I have flat nose. Polanya sama, tapi tinggal ganti objeknya saja. Yang tadi body sekarang jadi nose, yang tadi hair sekarang jadi nose. Seperti itu. Skin. When we talk about skin, then we talk about color ya. Kita bisa bahas warna, misalkan fair, kalau misalkan putih ya, bisa menyebut fair, brown, atau kita juga bisa menyebutnya tan itu sawo matang, atau coklat bisa, atau dark. Or we can use other colors ya, other colors. For example, when we are describing someone or any other specific characters that we may find in movies. Contohnya SpongeBob. Nah, SpongeBob kan meskipun bukan manusia asli, but we can give
a description about SpongeBob. Patrick kan nggak mungkin Patrick warnanya kita pakai tan, dark brown, kan nggak. Patrick is Patrick, so pink. Kayak gitu ya. Misalkan SpongeBob, the color of SpongeBob is yellow. Misalkan you are describing Krishna, then Krishna has blue skin. When you are describing Plankton, then Plankton has green skin. Kayak gitu. When we talk about Mr. Crab, then you see that the skin is red. Kayak gitu ya, jelas. Nah, sama. My skin is tan. I have tan skin. I have fair skin. Polanya sama. Face juga sama. Face ada square, kotak, oval, bulat. Oval itu lonjong, round itu bulat. Sama. My face is oval. I have oval face. Polanya akan sama seperti itu. Nah, kita coba menerangkan gimana mendeskripsikan orang lain ya. Kita coba mendeskripsikan orang lain, polanya gimana. Maka kalau yang tadi kita menggunakan my body is, maka sekarang kita tidak my lagi, tapi misalkan kalau dia cewek, maka kita tinggal menyebutkan her body is. Her body is. Kalau misalkan cowok, tinggal diganti, bukan her lagi, tapi his body is. Seperti ini. Jadi polanya seperti ini. Tetap pakai body, tetap, tapi bedanya, bukan his, tapi her ya. Her body is. His body is. Jadi polanya sama. Di sini kita menyebutkan objek yang kita sedang terangkan apa di sini, taruh di situ ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita kalau menerangkan diri kita pakainya I. Tapi kalau menerangkan orang lain, kita bisa menggunakan he atau she. Has ya. He, she has. Misalkan I have tall body. He has tall body. She has short body. He has muscular body. He has skinny body. Misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan kita mau menggunakan orang. Oke? Mau menggunakan nama orang. Misalkan tubuhnya Lia, tubuhnya Agus, badannya Rahmat, maka kita bisa menggunakan pola yang berbeda. Kalau tadi kan her, his, sekarang kita menggunakan nama. Misalkan namanya adalah Samsul, oke? Maka kalau kita mau menyebutkan badannya Samsul, maka kita bisa menggunakan pola seperti ini. Samsul's body. Oke, Samsul's body is kayak gitu disebutkan. Oke. Jadi polanya sebenarnya sama, tapi kita cara menerangkannya agak sedikit berbeda. Kalau misalkan orang lain cewek pakainya her. Kalau orang lain cowok pakainya his. Kalau he atau she maka pakainya has. Ataupun nama juga sama. Kalau pakai pola yang bawah, kalau itu nama ya sama. Samsul has. Kayak gitu. Karena itu nama. Samsul has. Karena nama dan itu cuma satu orang. Oke, kita coba lanjut ya ke description selanjutnya. Di sini ada hair. Kita bisa lihat my hair is. Kalau orang lain dia cewek, kita bisa ganti her hair is. Cowok is his hair is. Atau misalkan tadi kita pakai Samsul's body, maka kita bisa menggunakan Samsul's hair. Ya, kita bisa menggunakan Samsul's hair, bukan Samsul's body lagi, tapi Samsul's hair. Samsul's hair di sini ya.
Samsul here is apa? Atau misalkan di sini juga bisa kita bisa geser ya. Jadi he has, Samsul has, he has long hair, she has long hair, she has short hair, she has short wavy hair, she has long brown hair. Samsul has. Kayak gitu, diterangkan. Oke, kita coba lanjutkan nih. Kalau misalkan orang lain sama menerangkan eyes. Her eyes is. Sorry, her eyes are. Maka dua ya, makanya are. Atau misalkan kita pakai I have. Jadinya kalau misalkan Samsul, Samsul matanya hijau. Samsul has green eyes. Hijau besar lagi, matanya belum. Samsul has big green eyes. Kayak gitu. Oke. Yang ke belakang akan sama, tinggal ganti caranya aja. Yang my nose jadi her nose. His nose, Samsul's nose, kayak gitu. Atau yang has juga sama. Samsul has flat nose. Samsul hidungnya mancung. Samsul has pointed nose, kayak gitu. Skin juga sama polanya, tidak ada yang berbeda. Semuanya cenderung sama, polanya sama. Oke? Nah, selanjutnya what you're gonna do actually is very simple. Kita akan coba mengerjakan aktivitas di halaman 42 dan di halaman 43. For halaman 42 you have 10 questions that you have to answer ya. Di halaman 42 di situ what you need to do actually is very simple. You just need the text first, and after that you have to answer based on the information that you get from the text. Contohnya, what is Lia's complexion? Pakai pola yang kayak Samsul's ya. What is Lia's complexions like? Warna kulitnya seperti apa nih sih? Jadi kalau Lia's complexion like itu menerangkan warna kulit. Nah, di sini kita bisa lihat nih. My name is Lia. I would like to tell you about my physical appearances. Physical appearances adalah penampilan. I have fair complexion. I have fair complexion. Sama ya, pakai pola yang tadi di sini ya. I have titik-titik. Maka sama polanya fair complexion, sama kayak I have fair skin. Kan polanya sama. Cuman di sini pakai diksi complexion. Maka di sini dijawab menggunakan jawaban yang lengkap. Jangan cuma misalkan oh complexionnya di sini fair. Jangan ditulis cuma fair. Jangan, tapi harus dijawab secara lengkap. Misalkan di sini mau dijawab secara lengkap, dijawab misalkan she has fair complexion atau fair skin boleh. Atau misalkan mau pakai kata-kata yang sama di sini boleh. Misalkan Lia's complexion is fair. Boleh. Kayak gini. Boleh kalau mau seperti ini. Yang jelas kalian harus menjawabnya menggunakan kalimat. Oke? Jangan satu dua kata seperti itu, tapi kalimat. Nah, kalau misalkan it's reading, the easiest way to answer the question, terlebih itu dalam bentuk kalimat, tinggal ambil saja. Copy paste saja. I have fair skin atau I have a fair complexion. Maka tinggal diganti. Lia has fair complexion. Kayak gitu. Jadi gampang, tinggal ambil informasi yang ada di teks saja. There are 10 questions about this. And then after that, setelah itu kita masih ada aktivitas selanjutnya yaitu true or false. True or false-nya ada di halaman 43.
Jadi misalkan nih, Leah has dark complexion. Is it true or false? Oh, ini true. Maka kita tinggal menaruh tulisan huruf T di sampingnya. Kayak gitu ya. Langsung dikerjakan di buku saja seperti biasa. Ya. Kalau misalkan, oh ini false, ya tinggal ditulis F sampingnya. Kayak gini. Oke. Misalkan Leah has dark complexion. Oh, it's true. Tinggal tulis T. Misalkan nomor 5, Leah's eyes are brown. Oh, ini false. Maka tinggal tulis F di sini. Seperti ini. Mudah? Kayak gitu. Jadi cuma T or F, C or F, C or F. Kayak gitu. T atau F, T atau F. Selanjutnya aktivitas terakhirnya yang di halaman 43 adalah fill in the blanks ya. Kalian tinggal menaruh jawabannya sesuai dengan blank yang tepat. Misalkan nih, nomor 1, let me share a little about my titik-titik. I have 10 titik-titik, which means my skin has a warm and sun-kissed tone ya. Kayak gitu. Nah, kira-kira apa nih? Let me share a little about my apa? My di sini kita bisa lihat my round shape, my face, my complexion, my masculine look atau my muscular physique atau my appearance. Nah, misalkan di sini, oh ini my face, maka tulis aja di sini my face. Di sini kalian boleh menuliskan my face. Tapi ingat, yang cocok apa nih kira-kira? Kalau memang ini cocok, boleh. Kalau ini nggak cocok, jangan ditaruh di misalkan, loh di sini sudah my, kok sini my face lagi, pada my lagi. Berarti ini bukan. Ini jawabannya salah. Loh, kalau bukan apa ya? Oh, kita bisa misalkan kita tulis my muscular physique, boleh. Muscular physique. Kira-kira pas nggak ya kalau kita jawabnya pakai muscular physique? Kita lihat nih. Let me share a little about my muscular physique. Fisik saya yang berotot. I have 10. I have 10. Kayaknya nggak pas. Masa ciri-ciri fisik yang berotot tiba-tiba warnanya sawo matang. Berarti di sini kita tinggal gunakan kalimat yang paling tepat. Apa di sini? Menurut kalian. Jadi tinggal diisi saja di sini di titik yang ada. Jadi that's our talk today, our discussion. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian, terutama ketika kita membahas tentang ini ya, apa namanya tadi, how to tell others and about body's appearance is how to describe someone, kayak gitu ya. Jadi aktivitasnya untuk hari ini online ini kita cuma 3. Aktivitas yang pertama adalah yang ini ya, reading. Yang kedua yang true or false. Yang ketiga adalah fill in the blanks. Itu saja seperti biasa. Kerjakan langsung di buku. Setelah selesai tanda tangani, kasih nama, upload ke on. Itu saja seperti biasa. Again, sebelum kita akhiri, kita review sebentar. Misalkan kita mau menerangkan body, kita bisa menyebutkan my body is tall. She has tall body. He has tall, slim body. Kayak gitu. Her body is tall and slim. Boleh seperti itu. My hair is long and black. I have long black hair. Boleh seperti itu ya. My eyes are small. I have small blue eyes. She has blue eyes. She has slanted eyes. My nose is flat. She has pointed nose. My skin is fair. I have fair skin. Boleh ya seperti itu. My face is square. I have square face. Seperti itu. Itu contoh. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa our activity that we're gonna do actually is only 3. This one in page 42 and the other 2 it's in page 43. Activity 3B and 3C.
Setelah selesai nonton, kerjakan langsung di buku, tanda tanganin, kasih nama, foto, upload di online seperti biasa. So that's all our activity. Thank you, have a good one. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Bye-bye, have a good day.